Jadi selama pandemi, kalau awal-awal pandemi itu malah saya ikut mancing juga, Mas. Jadi nelayan di sana sekitar 2 bulan. Nah, kali ini Denasan kedatangan tamu, ini teman lama yang kebetulan nanti kita ulas kegiatannya. Namanya Mas Syakirul Anam. Siapa-siapa dong Mas? Gitu. Hai. Selamat datang Mas Fateh. Mau ikut gabung? Tidak. Nanti giliran kamu ya. Sama Tama nggak? Enggak. Nah, oke Mas Anam. Ini kan sebelumnya sampean beraktivitas di Karimun Jawa ya. Ya. Ini dia. Sadok bener sih Mas ya. Oh, Orang sudah. mbok mikir. Oh ya gitu ya. Siap. Kameranya kecanggihan. Nah, balik kapan? Berarti sudah 1 tahun yang lalu atau Balik ke Jepara. Jepara ya? Ya, musim baratan ini sih Mas, baru 2 bulan. Berarti selama pandemi 1 tahun yang lalu tetap di Karimun Jawa berarti ya? Ya, kalau untuk masalah pandemi sih masih di Karimun Jawa, masih bolak-balik. Tapi kalau untuk musim barat kan memang Praktis kondisi nggak ada cuaca kegiatan ya di sana ya? praktis nggak ada kegiatan. Oke. Nah ini Mas, ini kita ulas pelan-pelan sedikit-sedikit. Ini kan Iya. saya ketemu Mas Anam ini 2013 di kegiatannya di sini. Itu kan ada olimpiade dolanan anak pertama kali waktu itu ya. Dan masih jualan ya kan, masih jualan mainan kan gitu. Dan nggak apa-apa ya maksudnya kan Ya, nggak apa-apa. Nah, Profesi itu kan. Nah, dagang lah ini ya. dagang. Nah, ini yang menarik kan, tiba-tiba tertarik dengan pemasaran wisata Karimun Jawa itu. Apa yang mendasari Mas Anam suka terhadap Karimun Jawa? Dari sisi marketnya maksudnya. Kalau dari segi marketnya itu, pertama itu Karimun Jawa memang bagus kan gitu. Banyak yang belum tahu, makanya untuk awal akhir 2013 saya mulai berterjun di Karimun Jawa di bidang tour travel. Jadi kita promosiin Karimun Jawa biar lebih terkenal, biar wisatanya lebih baik kayak gitu. Nah, intinya gitu. Kalau untuk marketnya, intinya wisata pasti income-nya lebih banyak lah. Nah, itu awal mula berkenalan dengan Karimun Jawa itu atau tiba-tiba awalnya sih memilih memasarkan wisata Karimun Jawa lah itu, atau ada perkenalan mungkin main ke sana dulu. Ini. Ya, pertama tetap punya temen orang di sana, diajak ke sana, dan di sana masih banyak yang masih alami, nggak kayak sekarang sih. Listrik masih pertama ke sana 2011 itu listrik masih 3 jam 6 sampai jam 9. Jam 6 sore sampai jam 9 malam. Bisa dibayangkan. Setelah itu 2012 awal, kalau enggak 2011 akhir itu sampai 6 jam 6 sampai jam 12. Itu dari 2011 itu belum juga kepikiran belum bikin paket wisata ya? Belum, tapi sudah membantu temen gitu aja. 2011 ikut bantu temen yang sudah punya tour travel Karimun Jawa. Pada akhirnya dari Putra Karimun Jawa kalau untuk di websitenya itu kan teman saya gitu. Itu 2011 langsung 2013 mulai ini. Ada teman-temanku jauh yang saya kan sebenarnya suka traveling, walaupun travelingnya backpackeran ya. Mas Anam ini pendaki. Mas, kameranya kok menceng, ini bahaya ini. Pak Mana ta? Enggak apa-apa, ini channelnya luar biasa ini, channel Oke saya. Dulu kalau gitu ya. Kameraku menceng dulu, tolong dibenarkan.
Makanya suka traveling itu lah. Oh iya, ini Jadi Mas suka Anam ini traveling. pendaki ya, pendaki keren. Saya juga dulu ya ikut mendaki Mas Anam ke Lawu, ke mana. Ya, kecil. Awalnya sih karena suka traveling awalnya. mm. Untuk ikut terjun ke Akhirnya ingin memfasilitasi teman-teman yang dari jauh untuk datang ke sini. Iya, betul. Langsung membuat paket wisata. Iya, langsung kita perizinan usaha, bikin biar jadi ada CV-nya kayak gitulah, biar kuat dan bisa dapat instansi gitu. Itu dan mengenalkan Karimun Jawa karena tahun 2011 sampai 2013 mulai merintis itu hitungannya itu orang Indonesia aja belum tahu, kebanyakan belum tahu. Orang Jepara aja belum, nggak semuanya yang pernah ke sana. Pernah ke sana kayak gitu. Iya. Berapa lama itu Mas sampai merintis kemudian akhirnya banyak sekali tamu yang datang? Hitungannya kalau merintis awal sih enggak, tapi dari teman-teman itu mulai ada wisata, katanya sih 2000 wisata rame ya, bukannya kalau mulai ada wisata sih tetap kata orang sana sih 98 itu udah mulai ada wisata pertama kali, orang wisata ke sana. Tapi kan belum ada hotel, belum ada apapun, jadi penginapannya sih masih terbatas. Tahun 2009 itu udah mulai hitungannya dari tahun sebelumnya itu lonjakan wisata itu nyampe 400% katanya. Dari 2009 itu 400% dari tahun sebelumnya. Nyampe 2011 itu hitungannya udah naik lagi dan nyampe sekarang naik terus. Dan Mas Anam juga menikmati. Ya namanya wisata kan, saya senang traveling, ngantar orang seneng-seneng ya, kitanya juga ikut seneng dan dapat income yang cukup lah. Seneng-seneng di Mas Anam masih ingat gak berapa tamu yang diantar pertama kali ke Karimun Jawa? Saya mengantar tamu itu menggunakan tour travel sama sendiri. Iya. Itu berapa orang? 4 orang pertama kali, orang 4 tahun 2003 akhir. 2013 maksudnya. 2013 akhir ya, 2013 orang akhir. 4 ya. Orang 4 dari itu pun nggak wisata sebenarnya dia. Dari Dirjen MPR RI. Orang pertama 4. Langsung pejabat ya. Jabat, soalnya kita memang yang hitungannya yang pertama mendirikan CV untuk tur di Karimun Jawa. Jadinya kita turnya apa CV-nya namanya? CV-nya sih 3 sahabat, tapi untuk websitenya masih Karimun Jawa kita. CV-nya 3 sahabat. CV-nya 3 sahabat. Pertama kali yang mendirikan CV dan kemudian orang pertama kali yang diantar dari Dirjen MPR RI. Itu gimana itu perasaannya pertama ya kali? Itu namanya itu dari web atau dari mana itu? Dari web. Dari web. Namanya pertama kali kan, namanya itu kan mintain kwitansi apa lah, kita belum punya ya kan? Belum siap gitu ya. Belum siap, sebenarnya belum siap. Tapi kita adain ya, diakalin lah, di print dulu gitu. Tapi gimana testimoni dari testimoninya sih enak, soalnya dia sebenarnya nggak wisata ke sana, kunjungan kerja gitu. Kunjungan kerja tapi memakai paket wisata. Soalnya nah itu adalah DPR RI ya nggak tahu Karimun Jawa itu di mana, ya nggak tahu kan ya gitu. Jadi kita memfasilitasi mulai dari Semarang penjemputan sampai balik lagi ke Semarang. Ya di Karimun Jawanya tetap sedikit-sedikit namanya kunjungan, tetap ada wisatanya, tempat wisata semua soalnya di Karimun. Gitu. Nah, ada berapa bule yang sudah diantar, Mas? Kalau untuk warga asing sangat jarang. Jarang ya. Soalnya kalau background ya sini ya. Bule-bule kere yang wisata enggak, kalau orang luar negeri atau orang warga asing terutama Eropa itu enggak seneng yang ikut paket wisata kayak
Soalnya rata-rata untuk warga luar itu di Karimun Jawa dia lebih dari 1 minggu. Dia lompat ya, dari mungkin Thailand, Lombok sampai ke Iya. Karimun, atau dari Jogja baru ke Karimun. Kayak gitu. Jadi jarang ya. Kita tetap ada tapi jarang banget kayak gitu. Nah, yang luar negeri yang paling sering mana? Yang luar negeri, Malaysia, Cina, Thailand, atau Kalau untuk luar negeri paling yang banyak pernah tetap Eropa. enggak yang pernah ditangani oleh Iya, Mas orang Anam? Eropa, orang Eropa ya. Orang Eropa banyak ya, orang Itali, orang Jerman. Itu pernah apa namanya, puncak Mas Anam pernah mengantar itu berapa puluh orang, paling banyak yang Mas Anam ratusan sekali berangkat. Enggak sekali berangkat sih, dalam jeda 1 minggu itu ya bisa nyampe 300 bisa paling banyak itu. Tapi sekarang ya kan kalau dulu kan nggak ada travel sedikit kalau bisa dihitung lah dengan jari ya. Kan gitu tahun 2013. Kalau sekarang ya mungkin udah ratusan tour travel dari luar. Itu tahun berapa itu? 2014 akhir. Itu betul-betul puncaknya di Karimun ya. Itu mulai terkenalnya Karimun ya tahun baru 2015. Itu juga baru-barunya Singgije ya, 2014. Belum ya, 2015 baru ada Singgije. 2015 itu masih kapal cepat. Sudah ada kapal cepat sih tapi. Sudah ada ya, Kartini 1 itu ada. Bukan, Express ya. Sudah ada Express. Itu. Nah, kemudian pertumbuhan semakin menarik, Karimun ditata sedemikian rupa, langsung ada banyak sekali tour travel. Nah, itu pada tahun berapa Mas? Dan mulai 2017. Posisinya tiga sahabat Iku Congyang itu gimana itu untuk melihat peristiwa itu kan, artinya ya sedikit kesel, walaupun kesel gimana lagi kan. Nah, namanya orang banyak kan memang susah dikasih tahu, susah dipengerti, pengennya jalan semua kan gitu. Ya tetap dijalanin dengan apa adanya lah, disyukur. Selain menjual paket wisata, Mas Anam kegiatan di Karimun Jawa ya kalau tetap ikut mandu. Kalau di Karimun Jawa tetap ikut mandu. Enggak bikin penginapan sendiri di sana? Wah, belum ada modalnya. Lumayan, tapi ya yang disayangkan itu gini, sebelumnya ya kebanyakan orang Karimun itu menjual asetnya ke orang luar gitu ya. Kemudian kalau sekarang soalnya memang pertama ya memang kayak kalau orang-orang banyak juga sih yang enggak menjual, tapi kebanyakan itu dia diiming-imingin uang, mobil, itu langsung oke gitu. Tergiat. Soalnya kan gini, tahun 2008 itu teman saya itu sewa rumah 1 tahun itu cuma 1.500.000 tahun. 1 tahun 1.500.000 itu tahun 2008 untuk sewa rumah. Nah, untuk sekarang kalau rumah itu minimal itu kalau ada 3 kamar kayak yang 1.100.000 itu sekarang itu per tahunnya udah 15 juta. Lompatannya luar biasa. Lompatannya. Tanah kalau dulu itu paling 30.000. Saya pertama kali ke sana itu 2002, itu tanah itu masih 3.000. 2002. Enggak, maksudnya tahun 2008 2009. Kata temenku itu masih 30.000 ya. Ya pokoknya 30.000 ke bawah. Nah, sedangkan di tahun 2015
itu udah mencapai 50.000 ke atas kan gitu. Dan sekarang udah jutaan mungkin. Per meternya ya mungkin ada yang jutaan, tapi kan Yang view-nya indah atau apa gitu kan. tapi kan gini, yang dulu dijual tahun 2015 2013 dengan harga 30.000, sekarang udah per meternya sudah nyampe 300 400 kan gitu. Jadi Dan orang lokal memilih kemana itu? Maksudnya memilih ya kurang tahu. Tapi ya banyak juga yang orang lokal bikin homestay, bikin hotel ya ada. Tapi kebanyakan itu dijual sama orang luar. Nah, sampai 2019 2020 awal masih ramai Mas ya. 2000 Terakhir menerima sebelum pandemi menerima klien tahun apa, bulan apa? sebelum pandemi sih masih sering Mas. Maksudnya di terakhir ini kan pandemi kan di April. Oh, maksudnya di pandemi Maret, ini. Ya di Maret 2020 kan. Nah itu sempat disuruh off selama 2 minggu aja. Setelah itu tetap masih ada. Setelah itu masih ada dengan protokol kesehatan yang ketat. Berarti masa pandemi ini masih ada wisatawan, tetap masih ada. gitu ya. Cuma off 2 minggu aja. Lupa untuk tanggalnya, tapi sekitar Juli kalau nggak salah. Jadi itu Maret masih jalan walaupun sudah ada corona, tapi kan dari pesen, maksudnya orang booking untuk paket wisata kan sudah ada. Nah, tapi kan, tetap ya waktu pandemi tetap ke sana dengan protokol juga, walaupun tapi kan tentunya kan penutupan ya, gitu. Berbeda ya Mas ya, artinya suasana sebelum pandemi dan setelah kalau untuk pandemi. Orang lokal sih turunnya, maksudnya wisatawan lokal sih turunnya nggak begitu drastis. Intinya paling nggak ada. Kalau per bulan biasanya berapa sih Mas? Kalau boleh tahu Masnya secara umum. Kalau rata-rata, kalau sekarang saya nggak berani bilang rata-rata sih Mas. Yuk, sebelum pandemi. Sebelum pandemi sih kita kan bukan tour travel, saya kerjanya kan bukan itu aja, maksudnya itu sebenarnya kan cuma sampingan dari grup saya. Jadi kalau mulai dari kita hitung dari awal ya Mas, dari 2014 awal itu ya rata-rata sekitar 50 nyampe 100 lah, nyampe 2017. Maksudnya dari terus sampai sendiri ya. Maksudnya keseluruhan pengunjung. Kalau keseluruhan pengunjung per minggu ya ribuan. Ribuan ya. Tapi sekarang mungkin di satu minggu paling kalau setelah pandemi ya sekitar 50%. 50% ya. Soalnya yang 1.000 sekarang 500 ya kayak gitu. Tapi kalau untuk bulan ini ya tetap, soalnya lagi cuacanya yang tidak mendukung. Jadi selain di memang pandemi itu memang kalau Karimun Jawa itu di cuaca ya. Di cuaca mulai Januari nyampe Februari itu tidak disarankan untuk ke Karimun Jawa kalau untuk wisata. Nah itu dengarkan itu. Jadi kalau ke Karimun Jawa hindari bulan apa saja? Januari sama Februari. Kalau Maret ya di pertengahannya lah, jangan terlalu awal. Saya pernah bulan Mei nggak bisa ke sana. Nah itu kalau musim timuran sama musim baratannya bedanya gini. Kalau timuran, kalau di Karimun Jawa bilangnya musim timur sama musim barat. Kalau musim barat itu musim penghujan dan angin dari barat. Kalau musim timur itu anginnya aja tapi nggak ada hujan kayak gitu. Wah nggak bisa itu. Tapi kan memang anginnya gede, ombaknya gede. Tapi 2015 itu. Tapi kalau udah nyampe Karimun Jawa tetap bisa wisata di sana. Karena tetap bisa. Panas apa ya? Panas sama untuk wisatanya semuanya anginnya dari timur kan, wisatanya dari sebelah barat. Gelombang dari sini yang besar itu. Kalau musim timur itu sebenarnya kalau untuk wisatanya lebih gampang, walaupun enggak penghujan nih Mas, sebenarnya panas kan gitu. Jadinya kalau musim gini udah hujan, kadang gelombangnya gede kan gitu. Kalau di sana juga pasti hujan. Iya, kalau hujan kan gelap gitu.
nggak bisa nikmatin alamnya. Paling bagus kalau Karim Jawa bulan apa? Pancaroba. Jadi di Oktober sama Maret. Oktober sama Maret teman-teman kalau mau ke Karena sana. pertengahan Maret sampai Maret, Iya. April ya. Nah, Maret sampai April sama September sampai Oktober. Nanti link webnya Mas Anam nanti saya akan cantumkan di deskripsi, nanti bisa klik dan bisa langsung wisata ke sana. Jangan lupa ajak saya ke sana. Nah, ada nggak sih Mas perubahan mungkin perekonomian yang terjadi di Karimun Jawa pas pandemi ini? Apa yang paling kerasa mungkin? Mungkin kalau kerasa untuk pemandu sama orang umum sih nggak begitu terasa, soalnya dari keseharian sebelumnya wisata itu memang rata-rata nelayan ya, dia kembali ke nelayan. Tapi kalau yang dulunya nggak pernah nelayan itu ya yang paling kerasa. Yang memang menggantungkan hidupnya dari di pariwisata ya. Soalnya kalau yang dulunya nggak nelayan ataupun dulunya memang dianya ke situ kerjanya untuk wisata, ya memang sangat terkena imbasnya. Mas Anam sendiri gimana? Kena imbasnya atau enggak itu? Kalau untuk saya, kalau ke Karimun ya pasti kena imbasnya, soalnya kan saya memang kalau ke Karimun cuma wisata, bukan untuk yang ke nelayan juga. Tapi namanya saya kan hitungannya enggak orang yang punya banget, jadi saya ikut nelayan juga ya bisa. Oh iya. Jadi selama pandemi, kalau awal pandemi itu malah saya ikut mancing juga, Mas. Jadi nelayan di sana sekitar 2 bulan. Soalnya memang nggak ada wisata. Kalau mau balik ke Jepara lagi, soalnya udah lama di sana, lebih seneng di sana. Kan kita kan ketemu terakhir kan di Karimun Jawa bulan Februari kan. Maret ya, Maret awal Maret. Iya, sana Cina sudah pandemi. Cina udah pandemi. Dan itu setelah pulang balik dari Karimun ke Jepara, kemudian aku menerima tamu. Ya sudah ada di Jepara. Di Indonesia, kalau di Indonesia Jakarta, kan ada Jakarta. Iya, di Jakarta kan mulainya kan Januari akhir toh. Iya, kemudian betul-betul dinyatakan pandemi nasional kan Maret kan. Iya. PSBB itu. Nah, itu kan aku tanggal 8-nya kan masih di Karimun Jawa kan. Iya. Nah, setelah dari Mas Hasan itu 1 minggu kalau nggak salah itu ditutup. Enggak deh, masih lama deh. Juli awal kan. Ya kan ada itu susahnya kan pemerintah kan gitu, menunggu regulasi yang tepat. Baru ada. Nah, memang ini kan belum pernah ada untuk pandemi, jadi ya tetap. Tapi tetap yang ke Karimun Jawa dengan protokol kesehatan. Nah, selama ini musim baratan ini nggak ke Karimun, aktivitasnya apa? Dagang lagi? Dagang lagi, Mas. Masa cuma laya-laya, Mas. Hidup udah laya-laya selama 1,5 bulan. Saya harus menelateni nganggur setahun, Mas. Menelateni nganggur. Kalau bener-bener nganggur itu 2 bulan sih. Sebelum itu ya tetap ikut nelayan. Kalau ada wisata ya dilayani kayak gitu. Nah, harapannya apa nih? Kan nggak tahu nih pandemi itu kapan nih berakhir. Ya pasti. Kan nggak tahu kan. Walaupun kalau khusus pemandangan saya, pandemi ini pandemi ini pasti berakhir, tapi penyakitnya tetap masih ada. Ya, kayak flu lah. Kan namanya kan akhirnya kan new normal itu kan. Meskipun digembar-gemborkan new normal, tapi sebenarnya nggak new normal. Harus kita adaptasi. Ya? Iya, adaptasi. Cuci tangan, jaga kebersihan, itu harus adaptasi. Ya, itu bukan new normal. Nah, itu gimana harapannya pelaku-pelaku semacam jenengan? Harapannya sih untuk ini kita hitungannya ke pemerintah bisa, ya berarti ya. Ini biar didengar oleh sekarang Menteri Pariwisatanya kan baru siapa sih ini? Pak Nano. Sandiaga Uno. Nah, kan? Biar didengar Pak Sandiaga Uno. Kalau saya sih sebenarnya bukan ke dinas pariwisatanya.
Satgas Indonesianya. Oh iya. Satgas ini apa? Pandemi ini. Iya. Gitu. Karena Jadi juga ini Mas, Satgas juga mungkin kan ya ini juga Satgas mungkin tidak hanya melibatkan kesehatan, tapi juga melibatkan orang-orang yang pakar-pakar tertentu. iya, Dan maksudnya kayak tahun ini baru-baru ini kan perdebatan KPI, iya. masalah sinetron boleh pelukan tapi talkshow nggak boleh dan sebagainya kan itu. Nah itu gimana? Lanjut monggo. Ya, Satgas gimana? kita menghindari dari sinetron atau acara TV. Iya, ini ya tentang itu, tentang Maksudnya wisata. orang wisata. Kita rembuknya ini orang wisata. Orang wisata. Kayak gini, kasus ibu teman saya yang dari Hong Kong. Itu dia harus karantina di Jakarta selama 14 hari. Sebelum wisata. Bukan sebelum wisata, dia kan orang Indonesia, tapi iya. kerjanya di sana. Dia sekarang harus karantina di Jakarta, dan itu pun di hotel. Saya sih belum tanya itu biayanya dibiayai pemerintah atau dengan biaya sendiri, saya belum tanya. Maaf, saya belum tahu. Kalau itu pun biaya sendiri, mahalnya minta apa? Itu pun kalau dibiayai pemerintahnya budgetnya berapa? Gitu. Lebih banyak lagi kan. Gitu. Nah, kan ada suap, ada apa itu? PCR, ada yang lain-lain. Nah, itu mohon dipercepat hasilnya ya. Hasilnya, maksudnya gini, orang datang kalau dia memang sudah tidak positif corona, itu memang benar-benar udah nggak positif gitu. Itu ada apa enggak gitu? Saya itu yang pertanyakan. Tapi kan itu bisa, tapi kalau nggak tahu ya kalau di ya kalaupun itu bisa kok, katanya orang yang dari luar negeri kok harus 14 hari. Kan lucu. Kan kayak artis itu kan sebelum syuting kayak gini kan dia sudah di iya, itu sudah disuap di luar sebelumnya. Berarti kan itu langsung keluar kan? Iya. Langsung keluar hasilnya. Tapi kalau di mana itu dokter atau di puskesmas atau di rumah sakit itu harus nunggu 2 minggu kan? Kalau nunggu swabnya ini 2 minggu baru keluar. Ya, siapa tahu 2 minggu itu juga sudah kena lagi ya gitu. Sudah kena lagi atau sudah sembuh kalau kena. Iya kan gitu. Kalau kena atau udah sembuh gitu. Iya, kalau sudah sembuh berarti dia sudah berinteraksi berapa orang itu yang kayak istriku kan mau melahirkan nih. Iya. Kan swab dulu, hari ini harus swab. Swabnya nunggu 2 minggu. Kan nggak tahu kan hasilnya langsung apa kan gitu. Ini rokok dulu Mas ya. Oh ya, iya boleh. Nah, itu yang juga mengganggu. Iya, itu pasti yang mengganggu. Jadi orang wisata itu berapa hari toh Mas? Kalau orang Indonesia itu paling lama adalah 1 minggu, itu udah paling lama kalau orang Indonesia. Paling jos ya. Udah paling jos lah itu namanya. Minta kredit menanan gue. Kalau orang Eropa sih memang dia kalau wisata sih musim apa gitu. Per musim gitu namanya, paling sedikit 1 bulan. Itu udah paling sebentar gitu kalau orang Eropa. Jadi hitungannya kalau orang Eropa lah, dia swab nunggu 14 hari di Jakarta, dia habis di sana 14 hari. Kalau 14 hari, kalau 1 bulan 29 kan, cuma 29 hari, cuma 14 hari kan. 14 hari dia mau balik, ntar kalau dapat kena corona, dia harus stay lagi di Jakarta 14 hari gitu. Iya. Jadi ada nggak sih alat yang selama itu, ini kalau ke Karimun Jawa itu kan ada katanya antigen itu kan? Iya. Nah itu langsung swab antigen. Ya, swab antigen itu langsung jadi nggak? Langsung 15 menit. Lah iya, langsung ada. Nah itu kan bisa. Itu tapi kan tidak 100%, maksudnya dia itu positif corona apa enggak itu tidak pasti ya. Tidak pasti ya. Itu kan cuma 90 berapa persen gitu. Yang pasti ya gimana? Ya, yang pasti itu yang
yang di pelabuhan itu bukan swab kok. Apa itu namanya? Ini apa namanya, rapid test. Rapid test itu kan cuma 9. Kalau swab sih 100%. Itu kan bukan swab. Itu cuma menjaga. Rapid test ya. Cuma rapid test. Ya, bukan swab. Selama pandemi. Soalnya kalau swab mahal, Mas. Ya. Saya selama pandemi ini 4 kali ya di rapid test itu. Kalau rapid sih hitungannya ya ada yang murah, ada yang mahal. Tapi kan Kalau di pelabuhan 250 swab rapid antigen. Kalau swabnya nggak tahu aku. Belum pernah saya. Masih kalau rapid udah pernah. Jadi maksudnya gini loh. Ada nggak sih selain swab? Kalau swab katanya kalau yang cepat, saya lihat-lihat di berita itu kan ada yang 3 hari. Nah, hasil dari 3 hari itu kalau saya tes hari ini ya, tes hari ini keluarnya 3 hari lagi, saya 3 hari ini sudah jalan-jalan kemana-mana. Kalau udah kena, susah itu. nah itu loh yang susah, itu yang susah. Kalau untuk rapid sih oke lah, rapid memang oke. Maksudnya kita menanggulangi. Kalau untuk yang lokal sih hitungannya nggak terlalu signifikan. Iya, untuk yang ke Karimun tetap ada, tapi kan rata-rata hitungannya kan yang wisata itu ekonomi menengah ke atas. Sedangkan yang terkena imbas pandemi itu rata-rata ya yang menengah ke atas gitu. Kalau yang menengah ke bawah kebanyakan tidak. Karena urusannya enggak uang gede berarti. Iya, maksudnya hitungannya urusannya dia uangnya sendiri, enggak orang lain. Bukan uangnya orang lain, dia kerja buat sendiri kan gitu. Kalau yang menengah ke atas kan dia kerja buat karyawan kan gitu. Jadi tetap wisata berkurang, tapi maksudnya enggak ada sama sekali ya, enggak, tetap ada tapi sangat berkurang iya gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang dulunya nelayan, kalau yang di Karimun Jawa ya tetap bisa ke nelayan. Walaupun harga ikannya agak turun, tapi kan tetap ada penghasilan gitu. Ya, pengganti dari wisata itu. Enggak terlalu berdampak untuk yang itu kembali ke pekerjaannya awal kan. Iya. Jadi enggak terlalu berdampak kalau untuk yang menengah ke bawah lah itu, untuk yang nelayan, untuk yang pemandu. Kalau yang berdampak ya paling yang punya hotel, yang punya homestay itu pasti berdampak. Soalnya dia kan besar. Iya, soalnya rata-rata yang punya homestay, punya hotel, dia punya cicilan, Mas. Iya. Nah, ya gitu loh. Yang sudah diperkirakan soalnya kan tahun dia baru berapa. Ya, soalnya dia itu kan masih pinjam modal rata-rata. Iya. Gitu. Investor yang stres. Sudah ada yang tutup nggak itu? Kalau untuk tutup total sih hitungannya nggak ada sih. Malah bangunan besar-besaran iya. Investor yang dari luar gitu. Kalau untuk yang dari asli orang Karimun sih sama sekali nggak ada yang membangun sih. Cuma ya tetap ada wisatawan sedikit-sedikit. Tapi kalau untuk investor luar banyak pembangunan. Hotel ini ada yang baru dibangun itu yang besar itu 1, hitungannya ntar kelasnya bintang 5. Yang kelasnya bintang 5 1, yang kelasnya hitungannya bintang 5 plus 1 di Pulau Tengah, di Pulau Cilik. Nah ini kalau teman-teman mau ke Karimun Jawa ini, untuk saat-saat ini apa yang harus dipersiapkan? Mungkin kan ini nggak bisa kan, mungkin nanti ada rencana di bulan Maret atau bulan April mau ke sana liburan. Ikutin protokol kesehatan di Indonesia. Kalau sekarang rapid test antigen maksimal 3 hari untuk ke sana. Pokoknya intinya bahwa itu ya. Jadi hasil rapid test negatif. Itu kalau yang untuk saat ini. Kalau ini kan katanya ada yang yang baru itu dari mahasiswa Jogja, kurang tahu.
yang pakai nafas itu kan itu lebih murah, tapi di Jepara saat ini belum ada. Yang ada rapid test antigen itu Heeh. sama rapid test biasa kalau dibawa dari luar boleh kan? Artinya Boleh nggak maksimal 3 hari. 3 hari setelah rapid. Ya, jadi kalau rapid seumpamanya berangkatnya Jumat ya maksimal rapidnya di hari Rabu. Karena kan rapid kan 15 hari kan angkanya. Iya, tapi untuk wisatawan 3 hari. 3 hari. 3 hari. Itu teman-teman, pokoknya jangan takut wisata ke Karimun Jawa, teman-teman boleh datang ke Karimun Jawa. Ternyata di masa pandemi ini juga boleh ke sana, tapi tetap harus ikuti protokol kesehatan gitu. Karena ada teman saya yang beberapa mau bulan madu ke sana, langsung harus di rapid, jadi takut ya. Oh, rapid nggak sakit toh. Artinya nggak masalah gitu. Nggak masalah. Kalau memang dia mau wisata ya harus rapid itu harus. Pasti kan mengeluarkan budget tambahan gitu. Iya, pasti. Kan gitu. Kalau naik gunung kan kita nggak perlu rapid. Nah, kalau sekarang rapid juga, Mas. Iya, gunung-gunung besar yang kayak Rinjani yang apa, tapi kalau mungkin ke Merbabu mungkin masa harus rapid sekarang kan enggak gitu. Kalau informasinya Gede Pangrango iya, kayak Rinjani, Merbabu itu iya, tapi kalau gunung-gunung yang kecil-kecil ini ya kapan lagi Mas naik gunung? Wah, boleh. Lama sekali saya terakhir 2019 saya ke Jakarta. Saya terakhir 2018 ke Ungaran. Ngajak anakku 2 tahun tak ajak ke gunung. Ayolah Gunungan. Deket-deket ini ke ini aja sama Likor atau ke atas angin. Boleh kalau sudah nggak musim angin. Aku takut sama angin. Iya, maksudnya bulan depan kan udah cukup baik lah. Siap. Jadi itu teman-teman, kita sudah bincang-bincang sama Mas Anam. Nah, ini soal teman yang kayak asosiasi gitu, apa nggak ada persatuan? Wah ini kok sepi ya, kopi carane. Tetap ada Mas, tetap ada kegiatan. Maksudnya kegiatan itu gini, bukan kegiatan ke dinas pemerintah itu tetap ada pengajuan tetap ada. Walaupun saya kurang begitu tahu, tapi ada, soalnya ada ketuanya yang sering, kan kita juga ada grup WhatsApp, ada apa, sering komunikasi ya, tetap ada pengajuan. Kenapa? Kan dulu kan pernah ditutup selama 2 minggu kayak gitu kan. Kita mengajukan dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat kayak gitu, dengan bla 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 kayak gitu. Selain buka Karimun Jawa, terus restorannya buka kemana aja? Sebenarnya sih kita udah pernah buka Bromo sama ininya Jawa Bali, Lombok susah Mas. Lombok kalau agen tour agak susah, soalnya wisatanya jauh-jauh. Jadi kalau Lombok itu paling ikutannya, kalau kamu ikut ya snorkeling dah gitu. Nah, kan di Karimun Jawa kan banyak orang asing. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nanti kita tutup. Itu kan bisa bahasa asing sekarang. Saya ya cuma say hello sih Mas. Kelihatannya pernah kursus ke. Kalau kursus sih enggak, saya pindah ngopi aja. Katanya ke Pare. Iya, cuma pindah ngopi enggak Ini kursus. keren ini. Jadi pernah ke Pare di total itu loh. Jadi pemandu wisata semua pergi ke Pare. Berapa bulan di Pare itu? 1 bulan. Nah, itu pindah ngopi. Pindah ngopi. Tapi secara aktif bisa ya, kalau ada orang asing. Cuma tanya-tanya bisa. Kalau ngobrol nggak bisa. Kalau ngobrolnya terlalu lama kan yang dibahas pasti banyak Mas. Suku kosakatanya, maksudnya suku katanya banyak yang nggak tahu saya. Kalau cuma menerangkan, nanyain pantai ini di mana, saya bisa. Jadi paling itu yang diperlukan ya yang diperlukan itu. Tapi kalau untuk ngobrol lama nggak bisa. Pelabuhannya di mana? Iya. Ceritanya tentang ini apa itu bisa. Tapi kalau sudah mong sing seng jadi nggak bisa. Ntar kalau nanyain bapakmu lahir berapa, nanya yang basa-basi kurang. Selama di Karimun sudah berapa pulau yang dikunjungin? Ya di Karimun Jawa ada 27 pulau yang dikunjungin ya belasan lah paling.
belum semuanya. Mas Anam sudah belasan Ya kan? 11 Ikut 12-an lah. orang lokal nelayan atau Heeh. mampir nyandar gitu. Ya kan wisatanya juga ke pulau-pulau juga kan. Iya. Pulau terjauh di Karimun Jawa pernah? Yang mana dulu? Yang terjauh itu Nyamuk mana? kan? Yang Terjauh kan nyamuk. Iya. Nyamuk ya udah pernah. Itu berapa jam dari Karimun Jawa itu? Kalau pakai kapal nelayan sih sekitar 2 jam. Kalau Parang ya hampir sama, cuma Kalau lebih Parang dekat. sudah pernah, Parang udah Lebih pernah. dekat. Kalau Parang yang sebelah timur itu apa? Genteng, Parang, Genteng. Genteng. Kalau Genteng belum pernah, tapi di pantai-pantainya udah pernah, tapi naik ke pemukimannya belum. Seruni udah pernah. Pokoknya wajib ke Karimun Jawa nanti pakai agent turnya Mas Anam. Jadi bisa kasih linknya di bawah ini. Itu jadi tetap pandemi tetap bisa berwisata asal Dengan taati aturan protokol kesehatan. Di sana tetap disambut dengan tapi tetap kayak wisatanya tetap agak lebih mahal sedikit, soalnya umpamanya kapasitas kapal yang biasanya 20 ya jadi 10 orang. Oke, sekarang dibuka lah. Maksudnya wisatanya sekarang pasarannya berapa, Mas? Sekitar kalau standar sih 3 hari 2 malam itu kisaran mulai dari 1 juta lah. 1 jutaan ya. 1 juta. Pakai homestay. Kapal cepat. Pakai kapal cepat 3 hari 2 malam. 1 juta 1.200.000. Nah, itulah 1 jutaan lah bisa wisata ke Karimun. Kurang dari 2 juta lah. Nah, itu bisa, tapi untuk fasilitas yang lebih dan sebagainya nanti bisa kontak sendiri di websitenya Mas Anam. Itu oke teman-teman. Itu kita perbincangan kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang Karimun Jawa. See you next time bersama Den Hasan, YouTuber tanpa subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.